Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, selamat Hari Paskah. Hari raya terbesar umat Kristen kita semua, amin. Saya undang baik berdiri bersama. Sebab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Sorak-sorai dulu dong yang meriah buat Allah kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat. Roh Allah yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus. Roh Allah itu juga yang ada di dalam setiap hati kita. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan hari ini. Pagi yang indah kami boleh bersama-sama bersama komunitas kami JKI BPCC. Kami rindu Tuhan memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami serahkan ibadah ini, kami mohon perkenanan-Mu. Allah yang menguduskan setiap kami. Roh Allah yang dahsyat yang menolong kami, menjamah, melawat setiap kami. Kami boleh merasakan kuasa hadirat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menghadapi kesulitan. Tuhan tolong beri jalan keluar. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat perkasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya satu yang terindah dalam hidup kita. Siapa? Yesus. Kurang mantap. Mungkin tidak ada yang tahu ya. Siapa yang terindah dalam hidup kita? Katakan sama-sama. Yes, Yesus. Hanya Dia. Sungguh terlalu sangat indah. Haleluya. Angkat tangan kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, dengan sungguh katakan, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Engkau sangat dekat dengan kami Tuhan, dan Engkau dekat. Yes.
terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Pengorbananmu Yesus, apa yang bisa kami balas Tuhan? Terlalu dalam kasih-Mu kepada setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Lihat pengorbanan Yesus. Ingat kasih-Nya selalu dalam hidup kita. Siapa kami Tuhan? Engkau membuat setiap kami berharga bagi-Mu. Yesus, Yesus. Mari sama-sama dengan saya angkat tangan kita. Katakan dengan sungguh hati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang setiap kami pribadi. Yes Lord, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah, sungguh besar. Mari jemaat Tuhan katakan, sungguh besar. Benar Tuhan. Tunjuk diri kita, pengorbanan untuk dimengerti. Yes, besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes Lord, oh, oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Yes, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Engkau sang kasih itu melimpahi hidupku. Haleluya, haleluya. Kiara papa 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 papa. Darahmu berkuasa menguduskan, menyucikan hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Engkau bangkit, Yesus Engkau kudus. Haleluya. Biarlah setiap mulut kita memuji, bermazmur, menyembah, pribadi lepas pribadi berurusan dengan Allah sendiri. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Ucapan syukur, syukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau anugerah yang terbaik, Engkau anugerah yang terindah. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Yes Lord. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari lebih lagi angkat tangan kita katakan, yes. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Dia tercurah menebus hidupku. Terlalu besar, benar Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan bagiku Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari jemaat sendiri katakan dengan sungguh, terlalu. Hanya pengorbanan-Mu Kau berikan buat setiap pribadi kami. Yes, benar Tuhan. Dia tercurah untuk menebus
Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita. Karena kami memperingati kebangkitan-Mu yang dahsyat, Allahku yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap melompat bersama dengan saya, katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Yes. Sebab hanya karena Dia hidup, selalu ada hari esok yang gilang gemilang bersama Tuhan kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan, yes, bahkan mati, amin, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, katakan amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari tangan diangkat, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab apa? Sebab Dia hidup. Aku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, yes, menyucikan, bahkan mati, Dia tebus dosaku, katakan, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, aku tidak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes, amin. Sekali lagi ya. Berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya.
sini. Bapak Ibu Saudara, lihat nih singernya pada senyum kan semua kan? Cantik-cantik kan? Semua dari sini juga kelihatan cantik-cantik, tampan-tampan. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti Tuhan kita. Hanya kita yang seperti Tuhan kita. Amin. Anaknya kan DNA-nya. Amin. Yuk lebih lagi kita katakan dia dahsyat, Allah kita bangkit. Amin. Kita kerahkan seluruh kekuatan kita. Ya sama-sama dengan saya katakan ya. Wow. Hey. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkanlah musuh. Selamatkanlah umat-Mu. Sebab apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Yes. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah ramai-ramai bersorak, bersoraklah. Hai Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab apa? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kemajuan Tuhan katakan, kerahkanlah kekuatan. Tunjukkan kuasa
amin. Raja kita bertakhta di atas segala pujian kita. Tuhan Yesus menikmati pujian yang Bapak Ibu sampaikan. Gerakan Ibu, ekspresi sukacita Ibu, karena sudah ditebus dan tidak sia-sia dia mati, dia bangkit hari ini. Mari lebih lagi karena dia Raja, kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Sama-sama kita bersyukur ya. Katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Rajamu, dia yang perkasa. Tuhan kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjukkan kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah berdoa, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada kata, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari dengan segenap hati katakan bersyukur sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Rajamu, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang dihidupkan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Raja alam semesta, Dia ada dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Oh, kami bangga Tuhan punya Engkau. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama angkat tangan sama-sama dengan saya. Mana tangannya? Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masihlah berdua, Engkau penyelamat hidup kami, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yes. Sorak-sorai yang meriah buat anak kita. Bapak Ibu Saudara, kalau seumpama kita lihat ini saudara kita meninggal atau apa tiba-tiba bangkit, kaget nggak? Bersorak. Kaget melarikan diri. Tapi ini Yesus Raja kita.
Dia yang menanggung kutuk kita. Betapa kita harus berteriak lebih lagi merayakan kebangkitannya. Amin. Sorak-sorai dong yang meriah. Haleluya. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Mana tangannya? Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup. Amin. Selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yes. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari tepuk tangan di atas kepala. Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus, haleluya. Sekali lagi ya, saya mau jemaat Tuhan lebih lagi katakan Yesus bangkit. Ya, tepuk tangan di atas kepala katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Amin. Dia hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Belum semua jemaat Tuhan katakan Yesus bangkit. Yes. Wow, wajah-wajah penuh ucapan syukur. Amin. Selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Yes. Yesus bangkit. Oh, kami bersyukur Tuhan. Dan hidup, Dia hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Enjoy. Sukacita di dalam Tuhan itu lebih daripada yang diberikan dunia. Amin. Sebab apa? Kita ada di dalam kekekalan. Luar biasa dahsyat. Amin. Tos dulu dong kanan kirinya sebelum duduk. Ya, luar biasa ini wajah-wajah orang yang akan dibangkitkan bersama Tuhan kita yang kekal. Dahsyat perkasa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Yesus Tuhan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa dalamnya kasih
Yesus. Apa yang bisa kita balas? Kita bisa berkata-kata ucapan syukur terima kasih dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Amin. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu
Kami percaya Tuhan kami hidup. Tuhan Kau sudah bangkit bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami tetap percaya, beriman teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, buat pengorbanan Tuhan, buat kasih yang tidak bisa pernah kami balas. Tuhan sudah melakukan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau memimpin kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari masa ke masa. Tuhan selalu menyertai kami sampai kami boleh dipimpin untuk kami melihat berjumpa dengan Bapa kami di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih biarlah kami mau mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami mengerjakannya dengan serius dan kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak mau main-main, kami tidak mau Tuhan acuh tak acuh. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu boleh mengubahkan kami. Berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan mengurapi, Tuhan berkuasa, dan firman-Mu Tuhan boleh kami memahami apa yang menjadi isi hati, pikiran dan perasaan Tuhan. Untuk kami boleh memahami, mengerti akan Engkau, dan terus kami akan melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Memberkati jemaat Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Saudara, saya percaya bahwa setiap kita boleh dilengkapi, dipelihara, dilindungi, beroleh kasih karunia dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, setiap minggu pertama kita semua saudara termasuk kami sekeluarga melatih diri kami untuk bisa mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ya, saudara, nanti pengumuman untuk pengeluaran penerimaan ada di depan. Saudara, kita benar-benar setiap bulan itu menerima keajaiban Tuhan, saudara ya. Jadi penerimaan kita dan pengeluaran kita itu selalu balance, ya kurang lebih, ya kadang minus, kadang plus, saudara, tapi balance, saudara ya. Jadi artinya Tuhan memelihara gereja ini ya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dan kita diberi kekuatan, kemampuan untuk kita boleh berusaha di dunia ini. Dan saudara dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ya, melalui persembahan persepuluhan ini saudara ya. Jadi saya mengingatkan saudara juga, kita juga mempersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, bagi saudara yang mungkin baru tahu bahwa kita mendapat berkat anugerah yang tak terduga, ya kita diberi sebidang tanah untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan di muka bumi ini. Saudara, memang semua yang ada di bumi ini tidak akan pernah kekal, ya. Fana, satu saat pun kita punya rumah yang kekal yaitu di dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan memberi kesempatan supaya kita beribadah dengan baik. Ya seluruh jemaat Tuhan kita nggak perlu bongkar pasang, kita setiap minggu ini bongkar pasang Bapak Ibu sekalian. Ya bersyukur karena teman-teman tahu tanggung jawab dan saya percaya setiap apapun yang sudah kita lakukan untuk Tuhan semuanya ada upah yang Tuhan siapkan. Ya berdoa saudara untuk pembangunan rumah Tuhan nanti bulan Oktober. Kita akan lakukan peletaan batu pertama, saudara. Ya, berdoa, terus berdoa, saudara, dan saudara dukung dalam segala hal. Ya, kita memang di dunia ini uang kita terbatas, dana terbatas, tapi kita
di kerajaan surga dana tidak terbatas. Dia sanggup melipat gandakan dan menyediakan sampai rumah Tuhan itu selesai. Ya, sampai berdiri. Dan kita percaya, tetaplah percaya. Ya, bukan kekuatan kita, manusia terbatas. Kita nggak mampu, saudara. Kalau mengukur diri kita, mana kita punya yang cukup uang ya. Kita sudah dikasih separuh oleh Tuhan. Ya, kita butuh dana kurang lebih 30 miliar, saudara. Tanah kita yang sudah kita dapatkan 17 miliar. Minimal 2 kali lipat saudara kita pembangunan. Jadi kita bangun 4 lantai, mungkin juga lantai kelima itu rooftop ya. Lagi digambar, saudara doakan selalu bahwa ini bukan punya saya. Tapi punya Bapa di surga yang dititipkan untuk saudara kita semua bisa menikmati supaya kita beribadah dengan baik. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, saudara harus percaya dalam segala hal. Saya menaruh pengharapan kepada Tuhan yang saya yang hidup. Jadi saya tidak pernah ragu. Ya, dukung dalam doa setiap saat. Ya, saudara Tuhan bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan dan kita duga ya saudara. Nah saudara juga saya berikan pengumuman sedikit bahwa kita membutuhkan satu pasang speaker yang lumayan ya saudara yang masih tingkatannya middle ya. Middle itu artinya sekalipun middle ya lumayan harganya saudara. Satu pasang harganya 25 juta. Satu unit ya kita perlu 2 unit. Jadi kita akan memperbarui untuk perlengkapan speaker ini karena memang sudah agak lama, jadi sudah agak kurang begitu sempurna. Jadi kita akan melakukan pembaruan, kita butuh 50 juta untuk beli 2 unit speaker yang cukup lumayan yang bisa kita pakai nantinya ya. Dukung dalam doa, saya juga share kepada saudara di grup ya. Kita membutuhkan dana sekian, saudara boleh menabur ya. Dengan kekuatanmu tidak ada paksaan, dengan sukarela, dengan sukacita bahwa kita mau partisipasi untuk perlengkapan di rumah Tuhan. Ya saudara, saya memberi kesempatan kepada semua saudara supaya saudara itu juga berlimpah berkat Tuhan ketika kita menabur kita akan menuai. Amin, percaya saudara? Ya, percayalah, jangan pernah kita ragu akan pertolongan Tuhan dan juga apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, kita dipelihara dengan luar biasa sampai hari ini. Sekalipun dunia resesi ya, tetap Tuhan memelihara hidup kita dengan ajaib. Ya saudara, saya percaya setiap saudara ini semuanya diberkati. Sekalipun dalam kondisi ekonomi yang mungkin tidak pasti, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu mengadakan dari yang nggak ada menjadi ada. Ya, saat saudara butuh pun Tuhan mempersiapkan. Percaya saudara? Ya, harus percaya. Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak dapat apa-apa. Ya, harus percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui akal pikiran kita. Ya, di luar apa yang menjadi kekuatan kita, Dia menyediakan bagi orang-orang percaya. Ya, kita berdoa lebih dahulu, saudara, untuk persembahan persepuluhan. Saudara yang mempersiapkan hari ini, nanti boleh maju ke depan atau saudara di dalam amplop itu ada nomor rekening, saudara juga boleh melakukan pengiriman lewat transfer bank ya, ada nomor rekening gereja yang sudah atas nama gereja. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, menerima semua berkat kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah limpahkan. Kami tetap percaya Tuhan memelihara hidup kami dan hidup kami selalu diberkati supaya hidup kami menyalurkan berkat Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan semua saudara dan Tuhan sudah memperhitungkan apa yang kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan sendiri melakukan jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan itu cukup dan terus berlimpah-limpah dan kami dipercaya lebih besar. Kami percaya Tuhan berkat-Mu menyertai kami orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Engkau dan kami beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah. Lama nggak ketemu, saudaraku terakhir masih di sana. Sekarang pindah di sini, nanti pindah di tempat yang baru. Amin. Ya. Oke, hari ini saya mau berbagi sesuatu Bapak Ibu. Saya dikasih from Getsemani to Golgota. Saya ganti ya. From Getsemani to Calvary. Kayak lebih enak suaranya saudaraku ya. Karena belakangannya I saudaraku ya.
Jadi from Getsemani to Calvary. Calvary itu kata lain daripada Golgota, saudaraku. Ya, sekali lagi terima kasih Om buat kesempatannya. Nah, hari ini saya kasih judul begini, saudaraku. From Getsemani to Calvary. Kabar baik atau kabar buruk? Ya, judul itu harus kontroversi, saudaraku ya. Supaya orang penasaran, saudaraku ya. Saya mau kasih tahu bahwa dari Getsemani kepada Calvary itu kabar baik atau kabar buruk. Waktu saya merenungkan ini, saudaraku, saya coba lihat dari angle manapun, tiba-tiba Tuhan tuh taruh seperti ini yang saya mau sampaikan hari ini. Saya berharap angle yang saya dapatkan ini bisa mencerahkan saudara, mendapatkan wawasan yang baru tentang Paskah ya saudaraku. Bahwa begini saudaraku, saya mulai dengan kata-kata begini, boleh? Nah ini dia, ya. Oke, pernahkah saudara berpikir utuh, garis bawahi kata utuh, tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Pernah nggak kita berpikir tentang kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus itu secara utuh, saudaraku? Kadangkala kita hanya sepilah-sepilah, saudaraku. Kadangkala kita pikir hanya untuk kepentingan kita tanpa memikirkan hal yang lain. Dari Getsemani kepada Calvary, saudaraku, sebenarnya kematian Yesus, penderitaan Yesus itu nggak cuma sekedar mulai dari jalan Via Dolorosa, saudaraku. Sebenarnya di Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, saudaraku, penderitaan sedang dimulai. Kalau saudara lihat bagaimana penderitaan Yesus itu bukan main-main saudaraku. Dia ketakutan luar biasa sampai dia mengucurkan keringat bercampur darah. Itu stres tingkat paling tinggi saudaraku. Jadi kelenjar keringatnya pecah sampai darah bisa keluar. Namanya hematidrosis saudaraku. Itu penyakit langka saudaraku. Disebabkan oleh ketakutan yang mengerikan. Jadi semua dimulai saudaraku dari Getsemani dan menuju Calvary. Waktu saya ngerenungin gini saudaraku, ada kematian, ada kebangkitan. Oke, setuju ya? Kematian itu ibarat pengalaman kekalahan, pengalaman penderitaan. Tapi kebangkitan adalah pengalaman kemenangan. Amin saudaraku. Dan saudara mesti harus tahu begini, gak mungkin menang kalau saudara gak kalah dulu. Saudara gak mungkin dapatkan mahkota kalau saudara gak pernah lewati salib dulu saudaraku. Itu sebuah dua kutub yang tidak bisa dipisahkan. Makanya saya mulai dengan gini, pernahkah kita berpikir utuh tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Makanya kekristenan itu seimbang saudaraku. Kekristenan itu seimbang ya. Saya tulis begini, terimalah keutuhan kekristenan. Sisi kematian dan sisi kebangkitan, sisi salib dan sisi kemuliaan, sisi berkat dan sisi penderitaan, sisi suka dan sisi duka, sisi kasih karunia. Tapi saudara harus ingat ada sisi tanggung jawab. Sayang hari ini banyak orang Kristen siap untuk di sisi yang sebelah tapi sebelah yang gak siap. Siap terima berkat tapi gak siap tanggung jawab. Siap suka tapi gak suka dukanya. Kekristenan itu seimbang, salib seimbang saudaraku. Ya, ada ke atas, ada ke samping. Bicara keseimbangan. Makanya hari ini saya mau mengajar kita saudaraku berpikir secara utuh tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa itu saudaraku? Kalau kita lihat zaman dulu, ini kembali ke zaman dulu waktu Yesus mati ya. Saya percaya berita itu mengerikan saudara. Dan pasti kalau hari ini viral. Itu kalau zaman TikTok FYP. Loh itu betul, Yesus itu yang dibunuh ini Yesus loh saudaraku. Ya yang dibunuh Yesus. Yesus pada waktu itu mungkin ya pengkhotbah guru hebat lah saudara. Bikin mujizat dan sebagainya. FYP diundangi ke podcast saudaraku. Wah di repost banyak orang saudaraku. Ini orang hebat. Tiba-tiba dibunuh saudaraku. Lalu para yang membunuh Yesus ingat. Kalau sampai kenyataan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Heboh kita. Kalah kita. Makanya kita kenal di kitab Matius ada dusta Mahkamah Agung. Ya. Karena berita kebangkitan itu akan mengguncangkan banyak hal saudaraku. Makanya Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat bersepakat saudaraku menutupi berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka punya alibi macam-macam saudaraku. Mereka bersekongkol bahwa Yesus itu bukan mati, pingsan. Yesus mati 100% saudara.
Saya punya langganan potong rambut, saudara. Dulu saya sering ke tempatnya dia, ke barbernya dia. Dia pegawai. Karena saya cocok sama dia, kemana dia pindah saya ikutin. Ya, sampai satu kali saya bilang gini, Mas, kan Mas ikut orang, cuma dapat berapa persen? Udah ke tempat saya langsung, potong saya 100% buat Mas. Punya alatnya enggak? Enggak punya, saya yang beli. Loh, saking sepertinya itu, kan di Tokped murah saudaraku ya. Yang penting cuma, Pak mau enggak? Saya bilang gitu. Oh mau. Betul, karena di rumah saya jauh saudaraku, dekat rumahnya Om Peter. Saya pindahkan ke gereja. Dia orang muslim. Mau dia saudaraku. Nanti tolong di-cut aja ya dia. Dia mau saudaraku, dia datang bawa istrinya. Maaf ya, pakai gini. Anaknya senang ke gereja lari-lari. Saya bilang lari. Gak apa-apa, pakai main, silakan saya bilang. Tak doain ketemu Yesus. Benar saudaraku. Nah waktu dia potong, cerita politik, masuk cerita agama. Dia lulusan pesantren, dia cerita. Yang membedakan kita itu kan salah satunya Ishak dan Ismail. Kalau yang dipersembahkan mereka itu Ismail. Ya, lalu juga cerita tentang Yesus. Kalau kepercayaan mereka Yesus itu enggak mati. Enggak mati, diganti sama murid. Ada yang mau gantikan Pak Peter mati kalau seumpamanya? Gilirannya maaf ya Om, tiba-tiba mau dipanggil Tuhan terus gini, ada yang mau gantikan saya? Coba anaknya aja lah. Ayo, kenapa? Kan masih memulai hidup apa kan yang sudah lama. Gak ada loh saudaraku, muridnya yang gak siapa-siapanya, siapa yang mau menggantikan Yesus? Katanya ada yang diambil saudaraku, yang diambil dicuri saudaraku. Sedangkan dia kuburan Yesus ditutup, dijaga oleh pasukan Romawi loh saudaraku. Gak bisa. Terus dia bilang gini, Pak kalau keyakinan saya loh Pak, Yesus itu gak mati. Terus saya bilang sama dia, Yesus itu mati. Tapi matinya bukan karena disalib. Dia kaget saudara. Oh iya, salib itu tidak bisa membunuh Yesus. Yesus mati, firman Tuhan berkata ketika dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia gak serahkan nyawanya, mau disalib dia gak mati saudara. Tapi karena dia tahu tugasnya dia harus mati, dia serahkan nyawanya. Supaya kebangkitan terjadi. Ya, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saya renungkan begini saudaraku, kenapa berita kebangkitan Tuhan Yesus kematian itu sangat menakutkan. Makanya berita ini ada dua, makanya judulnya tadi kabar baik dan kabar buruk. Kalau ditanyakan dia, Pak ada kabar baik dan kabar buruk, mau denger yang mana dulu? Tak kasih kabar baiknya dulu. Kabar baik, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, lihat ini. Karya salib bagi orang percaya, ingat ya, di salib itu terjadi pertukaran antara kita dengan Tuhan. Yang seharusnya kita disalib, Tuhan harusnya enggak, tapi dibalik. Tapi enggak cuma sekedar itu, terjadi pertukaran. Ada 7 atau 8 pertukaran. Cepat aja ya, saya keluarin semua deh. Nah, ya, ini dia. Saya bacakan yang pertama. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Amin. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Dia dijadikan dosa oleh dosa kita. Dia tidak berdosa loh. Dia dijadikan berdosa karena kita. Lalu dia dikatakan saudaraku, supaya kita dijadikan benar. Yesus menjalani kematian supaya kita dihidupkan. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahan. Ya, ini aminnya paling kenceng biasanya. Jangan dipikir jasmani dulu saudaraku ya. Rohani jauh lebih penting, tapi jasmani mengikutinya saudaraku. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaan. Yesus tertolak supaya kita diterima oleh Bapa. Tahu tidak saudaraku, 2 ketakutan besar manusia itu ada 2. Yang pertama takut mati. Ada yang di sini enggak takut mati? Angkat tangan. Loh katanya percaya Yesus mati masuk surga. Ada yang takut mati? Kita ini takut mati loh saudaraku. Kalau saudara gak takut mati sakit gak usah ke dokter. Loh betul gak ya sih? Logikanya kan sederhana. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Tapi yang kedua ketakutan manusia adalah
takut ditolak. Coba, ya itu efeknya, takut miskin saudaraku. Loh, tapi coba lihat saudaraku, kita itu paling takut kan takut ditolak. Kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, tujuannya apa? Supaya diterima. Nah Yesus, dia bilang Yesus tertolak supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi terkutuk supaya kita menerima berkat Tuhan. Makanya kematian Yesus dari Getsemani itu Kalvari, itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ada kabar baik, pertukaran, kita dibebaskan, kita diampuni, kita diselamatkan. Tapi dengar, ada kabar buruknya. Makanya saya tulis begini saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus memiliki dua sisi yang berbeda. Kita lihat ya, ini dia. Kematian dan kebangkitan Yesus sebenarnya bukan hanya kabar baik, tetapi juga kabar buruk. Mulai berpikir, pendeta ini sesat kayaknya. Ya, salah ngundang ini Om Peter nih. Kita lihat ya. Kita lihat saudaraku. Kabar buruk bukan hanya bagi setan, tetapi buat si aku. Si aku. Saya mau kasih tahu. Musuh terbesar Tuhan bukan setan. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Kuasanya sudah dilucuti. Musuh terbesar kerajaan Allah adalah kerajaan diri kita sendiri. Ego kita, si aku ini loh. Coba, masih punya aku? Coba, kalau kepentingan saudara diganggu, ego saudara diganggu, bangkit enggak, muncul enggak? Nah itu si aku. Orang zaman sekarang, pride Pak. Coba lihat. Coba kayak ke gereja gini loh. Beberapa ego kita enggak terlayani dengan baik, marah kita. Itu ini. Itu kabar buruk. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kabar buruk bukan buat setan saja. Tapi buat si aku saudaraku. Hari ini saya mau kasih tahu, saya bilang begini. Saudara merayakan Jumat Agung, ya. Saya perhatikan di mana-mana. Setiap Jumat Agung biasanya muterin film The Passion of the Christ. Itu saudara. Dan apa yang dialami Jumat? Nangis. Saya mau kasih tahu, kematian Yesus tidak hanya menyentuh emosi saudara. Dia mati kayu salib bukan hanya untuk saudara tangisin. Ya, hari ini saya nggak mau sentuh emosi saudara. Saudara mesti harus belajar yang benar. Kunci apapun kalau saudara lakukan ini, mesti harus dibunuh manusia ego kita ini. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Getsemani itu Kalvari saudaraku, itu merupakan kabar buruk buat si aku. Tapi kabar baik buat seluruh hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Yuk kita akan mulai dulu. Kita akan mulai dulu ya. Yang pertama, kabar buruk bagi si aku adalah, yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Jangan berhenti. Yang memerintah hidup kita. Yesus adalah Tuhan, jangan berhenti, yang memerintah hidup kita. Jujur, manusia kita suka memerintah daripada diperintah. Ayo coba, kita itu lebih senang memerintah daripada diperintah loh saudaraku, apapun manusia. Diperintah pokoknya kita berusaha untuk cari alasan saudaraku, pokoknya enggak mau. Tapi memerintah mau saudaraku, itu si aku. Sedangkan kabar buruknya adalah Tuhan mau perintah si aku. Ayatnya, yuk kita lihat ayatnya ya. Lihat nih, Roma 14 ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ngapain Yesus mati dan hidup kembali? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Yesus mati buat kita. Maaf ya, selama ini kita diajarin gak salah. Yesus mati buat kita jadi juru selamat. Gak salah. Tapi saya mau kasih tahu. Sesungguhnya Tuhan mau jadi Tuhan atas hidup saudara. Saya punya kata-kata begini. Saudara setuju atau tidak begini. Kalau saudara menjadikan dia Tuhan dalam hidup saudara, saudara pasti selamat. Tapi kalau saudara jadikan dia cuma sekedar juru selamat, belum tentu saudara menjadikan dia Tuhan.
Dan fungsinya Tuhan itu apa? Coba lihat terjemahan terjemahan lama. Ini kan terjemahan terjemahan baru TB. Ini terjemahan lama TL ya saudaraku. Coba ini lebih menarik. Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik. Supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Tahu Tuhan itu fungsinya apa? Memerintah hidup kita. Selama ini kita hanya tahu Tuhan itu hanya di mulut kita dan di pujian kita. Tepuk tangan dulu dong buat tim Praise and Worship. Keren sekali. Keren sekali saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku. Tuhan disenangkan dengan pujian saudara. Tapi dia lebih disenangkan ketika hidupmu bernyanyi dan menyembah Tuhan. Bukan cuma sekedar mulut saudara. Ya, makanya dia bilang ini, supaya ia memerintah menjadi Tuhan. Artinya apa saudaraku? Gini, manusia itu enggak ada yang netral. Hidupnya itu ada penguasanya. Paling tidak ada 3. 1 setan, 2 si aku, dan yang ketiga Tuhan. Kalau kita enggak diperintah Tuhan, ada 2, si aku atau setan. Nah si aku sama si setan ini itu satu frekuensi. Ya, satu circle. Ya, itu udah satu circle, CS kental saudaraku. Karena lama kan kita dijajah sama dia. Bestie saudaraku, bagai kepompong saudaraku. Loh itu makanya gini, kalau aku sama setan keinginannya ya Betty saudaraku. Mereka selalu deal, cocok, oke. Coba kita kalau sama Tuhan, daging selalu berontak, daging selalu nolak. Makanya bicara sederhana, saudaraku. Ketika Tuhan memerintah, itu berbicara ini saudaraku. Berpindah pusat pemerintahan atau kehidupan dari aku kepada Tuhan. Kita kalau belajar apa tuh? SOM, SPY, SPK, atau macam-macam lah. Tahu ya, kadang-kadang kita diajarin Yesus penguasa tunggal. Gambarnya kursi, si akunya di atas, Yesusnya di bawah kursi. Berarti si akunya bertahta, dia pemimpinnya, dia Tuhannya saudaraku. Tapi kalau kita jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, ingat ya, waktu kita berdoa terima Tuhan kan apa? Jadikan dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, si akunya turun tahta, Tuhan naik tahta. Sebenarnya waktu kita jadikan dia Tuhan, itu berpindah pusat kehidupan saudara. Yang dulunya kita, aku, sekarang Tuhan. Coba lihat ayatnya. Galatia 2 ayat ke-20, dia ngomong gini, tetapi bukan lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang hidup ini bukan aku lagi loh. Terjemahan The Message lebih keren. My ego is not longer center. Ego kita sudah gak jadi pusat kehidupan lagi. Berpindah. Saya mau kasih tahu begini saudara, makanya saya bilang begini. Kalau saudara poin 1 ini dihidupi saja, percayalah hidupmu pasti berubah. Semua persoalan, semua pergumulan, semua dosa dimulai dari 1. Ketika kita keluar dari kepemimpinan Tuhan. Ketika kita keluar dari pemerintahannya Tuhan. Coba cek baik-baik. Dosa, persoalan, problem, pergumulan itu bisa terjadi hari ini saudaraku, apapun itu. Saat mereka di luar pemerintahannya Tuhan. Ingat ya, dosa itu meleset dari sasaran. Ya, makanya tahu nggak khotbah Yesus pertama kali waktu dia berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ingat saudaraku, bertobat itu nggak cuma nyeselin dosanya. Bertobat itu nggak cuma sekedar minta ampun atas dosanya, terus meratapi dosanya, nangis saudaraku, nggak cuma itu.
Saya mau kasih tahu, bertobat itu gini, menyesali dosanya dan mengizinkan Tuhan memerintah hidupnya kembali. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu pergumulan saudara hari ini apa. Saudara mungkin punya pergumulan, saudara punya persoalan hari ini, entah itu keuangan, keluarga, macam-macam. Apapun pergumulan saudara, hari ini kalau saudara cari jawabannya, saya mau kasih tahu. Jawabannya nggak jauh. Saat saudara kembalikan Tuhan di tempat yang tepat dalam hidup saudara, maka dia akan pulihkan perlahan dalam hidup saudara. Loh, semua persoalan kita, dosa, apapun, itu terjadi saat kita kan nggak nurut perintah Tuhan. Kita lebih mentingin ego kita loh saudaraku. Makanya terjadi persoalan yang nggak perlu sebenarnya. Tapi begitu Tuhan diizinkan jadi raja, dia memerintah, apapun yang dikatakan kita turutin saudaraku. Maka saudara akan kembali kepada rancangannya. Ingat Yeremia 29 ayat ke-11, ayat hafalan kita, aku tahu rancanganmu. Ya, rancangan bukan kecelakaan, damai sejahtera, penuh harapan. Setuju? Saya mau tanya, hari ini pernah kecelakaan? Pernah nggak damai sejahtera? Apakah saudara melihat ada harapan hari ini? Kita kadang-kala ragu loh. Terus kita tanyakan ayat itu dong. Yeremia ini salah dong. Katanya nggak penuh kecelakaan, nggak ini ada harapan. Katanya penuh damai sejahtera. Kenapa saya khawatir? Saya mau tanya, ayat ini keliru nggak? Alkitab bilang, aku tahu rancangan. Itu rancangan Tuhan atas hidupmu, penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan penuh harapan. Itu rancangannya. Artinya gini, kenapa kok kita nggak ngalami rancangannya? Karena saudara keluar dari jalur menuju rancangannya. Saudara kan tadi Bapak Gembala bilang, lagi digambar. Gedung gerejanya lagi digambar. Itu kan rancangan kan? Dibikin bagus, ada rooftopnya, ada kafenya, ya macam-macam saudaraku. Dirancang bagus. Nah untuk supaya nanti hasilnya seperti rancangannya, maka harus ngikuti petunjuknya dong, betul ya? Harus ngikutin, ini bangun ini dulu step ini harus begini, diikuti. Maka apa yang terjadi? Hasilnya seperti rancangannya. Sama dengan hidup kita. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik dalam hidup saudara. Tapi kenapa enggak terjadi? Karena saudara enggak mau ngikuti rancangannya. Saudara, waktu dia memerintah, bicara berpindah pusat kehidupan. Bukan aku lagi, tapi Tuhan. Saya mengutip kata-kata dari seseorang yang kontroversi, tapi kadang-kala kata-katanya ini powerful. Siapa dia? Ahok. Ya, saya bukan ngefan loh ya. Tapi kata-katanya bagus menurut saya. Ahok dia bilang gini, kita beragama tapi tak bertuhan. Ini Paskah lagi saudaraku. Ya 24 April tahun 2014. Saya bacakan ya. Kita ini masih beragama tapi tidak bertuhan. Kata Ahok dalam perayaan Paskah Pemprov DKI. Pernyataan itu merujuk pada banyak pegawai Pemprov DKI tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Menarik saudaraku. Maaf ya, kadangkala kita ini beragama tapi enggak bertuhan loh. Buktinya apa? Sikap hidup kita. Sama persis enggak dengan apa yang diajarkan Yesus. Kita beragama tapi enggak bertuhan. Hidup kita enggak jauh beda dengan orang yang enggak kenal Tuhan. Bahkan maaf ya, kita bisa lebih jahat dari mereka loh. Coba lihat kata-kata saya. Seseorang beragama Kristen atau tidak, terlihat dari aktivitasnya di hari Minggu. Setuju? Saya liatin tadi di parkiran. Saya lihatnya yang ke sana, kok nggak ada orang ke sana ya? Oh ternyata pindah di sini. Kok sepi, saya bilang. Kok sepi. Oh nggak ada orang Kristen di sini nih. Ah, kalau ini gereja, saudara datang ke sini, oh dia ke gereja, berarti Kristen dia. Gak usah lihat KTP-nya, Kristen dia. Coba lihat tetangga saudara,
Nggak perlu tanya agamanya apa. Lihat, amati aktivitasnya. Minggu pergi nggak dia? Oh enggak, berarti jangan-jangan bukan Kristen. Jumat kira-kira dia pergi nggak? Oh enggak juga. Hari itu dia ke pura nggak? Atau ke vihara nggak? Oh enggak pergi juga. Bingung saudara. Oh ateis ini. Nah, makanya sayang saudaraku, kalau saudara Kristen nggak ke gereja, bingung saudaraku. Ya orang aja bingung apalagi Tuhan. Dia bilang ini siapa ini? Saya mau kasih tahu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ingin tahu Kristen atau tidak, lihat aktivitasnya di hari Minggu. Dia ke gereja atau tidak. Tapi saudara akan tahu hidupmu bertuhan atau tidak. Lihat aktivitas saudara di hari Senin sampai Sabtu. Apakah hidupmu mencerminkan prinsip nilai kerajaan Allah atau justru enggak? Belajar ya saudaraku, kita belajar hari ini bersama-sama ya. Ini teguran bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Lalu kita lihat saudaraku, kata Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa aslinya adalah kurios. Kurios itu bicara ini dia, owner saudaraku, ya Lord, Master, ya saudaraku. Terus bicara ini saudaraku ya, owner saudaraku. Kurios itu bicara gini, orang yang seharusnya punya wewenang membuat keputusan dalam hidup kita itu Tuhan. Tapi seringkali kita berdoa, gak mengizinkan Tuhan untuk mengambil keputusan kan. Kita ambilkan keputusan supaya Tuhan memberkati aja. Tuhan saya putuskan, tolong berkati. Itu kita saudaraku. Dan saya mau kasih tahu, dia juga bilang begini saudaraku, ini kan. Dia adalah harusnya Tuhan itu pribadi yang bisa mengatur kita. Wewenang, dia punya wewenang untuk mengontrol hidup kita seharusnya. Tapi kan selama ini kita berusaha untuk kontrol Tuhan daripada kita dikontrol Tuhan. Makanya doa orang Kristen lebih senang doanya Tuhan sertai saya daripada Tuhan pimpin saya. Coba, kita lebih senang berdoa Tuhan sertai saya ya daripada Tuhan pimpin hidup saya. Kenapa? Kalau disertai menurut saya itu orangnya lebih banyak ngikut daripada merintah. Betul ya? Contoh ya semuanya Om Peter mau pergi terus bilang, ayo disertai saya. Loh saya tinggal ngintil aja. Om kemana ya? Sudah saya ikut, lu disertai. Tapi kalau dia bilang, saya mau pergi, tolong pimpin saya. Berarti saya yang merintah dong. Om nanti lewat sini ya, jam segini harus pulang. Soalnya tante nunggu. Ya mau diajak dinner, semuanya kan gitu ya, merayakan Paskah. Harus diperintah saudaraku. Makanya sekali lagi ya, daging si aku itu gak suka diperintah. Dia kepengen memerintah. Makanya seringkali doa kita hanya, Tuhan sertai saya. Bukankah firman-Mu berkata, Engkau akan menyertaiku sampai pada kesudahan zaman? Itu yang kita pakai. Tapi kita gak pernah berdoa, Tuhan pimpin hidup saya. Karena kalau kita berdoa, pimpin hidup saya, itu kendali kita serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan sertai saya, kendalinya masih ada di tangan kita. Saudaraku, saya berdoa saudara belajar sesuatu ya. Karena gini saudaraku, kalau dia kurios, penguasa, pemilik hidup kita, sadar bahwa hidup ini bukan punya kita lagi, seharusnya itu memunculkan kesadaran untuk kita mau belajar taat tanpa syarat loh. Dan tulus. Kenapa? Hidup ini bukan saya kok, punya Tuhan. Kesadaran bahwa hidup kita ini bukan punya kita, itu akan memudah kita belajar taat sama Tuhan. Selama ini kita hanya tahu bahwa hidup ini saya ini pokoknya. Makanya kita gak pernah mau belajar taat sama Tuhan. Belajar dari sini saudaraku. Abraham. Tahu rahasia ketaatan Abraham? Abraham ini bapak orang beriman. Taat luar biasa. Salah satu ujian ketaatannya adalah di Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan seterusnya. Menarik loh. Anggap aja ini perintahnya datang malam hari.
Ayat 3 ngomong, keesokan harinya, malamnya, enggak, dia keesokan harinya pagi-pagi. Ini disuruh serahin anaknya yang tunggal. Satu-satunya yang dinantikan puluhan tahun, saudaraku. Coba bayangin. Gak mudah, saudaraku. Jangan bosan ya. Setiap kali Yohanes 3:16, Kejadian 22 ayat 1, itu kalau saya ngerenungin itu langsung kayak connect, saudaraku. Kenapa? Kebetulan anak saya tunggal. Anak saya, saudaraku, dapat anugerah Tuhan beasiswa sekolah ke Taiwan. Dia pergi nggak untuk mati loh. Kita pergi aja kita nangis. Waduh saudaraku, rasanya kangen dan sebagainya. Waduh saudaraku. Liburan summer ini dia magang saudaraku. Terus dia bilang, kemarin dia telepon, kalau malam kan VC, dia bilang gini, "Pak, nanti kalau aku magangku selesai, 2-3 minggu kosong, aku pulang ya." Saya bilang, "Jangan, mahal." Karena aku punya uang. Kebetulan dia sudah kerja juga jadi guru bahasa Inggris di sekolah, saudaraku. Lumayan gajinya. Saya bilang, "Ya udah kalau kamu pulang, kamu beli tiket sendiri." Tapi saya bilang, "Jangan pulang. 2-3 minggu terlalu singkat. Gak enak, nanti nangis-nangis lagi." Saya bilang gitu. Udah 3 tahun, saudaraku. September nanti tahun keempat, saudaraku. Setiap nganter ke airport, pasti nangis. Saya jaim. Tahan. Kalau istri saya, nangis-nangis aja katanya. Saya gak mau nangis di depannya dia. Begitu dia berbalik, baru netes, saudaraku. Anak satu-satunya. Waktu saya ngerenungin ini, saudaraku. Harusnya Abraham bisa bernegosiasi sama Tuhan dong. Dia pernah bernegosiasi sama Tuhan soal Sodom dan soal Lot kan. Harusnya dia bisa, "Tuhan nanti deh 10 tahun kemudian. Atau berapa tahun, atau enggak kalau dia sudah beranak cucu, sudah tua, udah sakit-sakitan, ambil sudah enggak apa-apa." Loh betul ya saudaraku. Harusnya dia bernegosiasi loh. Tapi dia enggak loh saudara. Dia langsung dia serahkan keesokan harinya. Apa rahasianya? Orang kan berkata di ayat yang saya garis bawahi. Karena dia kenal siapa yang ngomong. Oh dia kenal, karena makanya dia dengan mudah memberikannya. Saya mau kasih tahu, kalau kita hanya tahu karena dia kenal, rahasia Abraham taat hanya dia kenal, saya mau kasih tahu, kurang tepat. Memang dia kenal siapa yang ngomong. Tapi kata ini menarik, ya Tuhan. Ingat Tuhan tadi apa? Kurios, pemilik. Dia sadar dia itu pemilik hidup saya, termasuk anak saya. Dia tahu bahwa aku ini hanya pegawainya. Ownernya itu Tuhan. Makanya disebut ya Tuhan. Dia nggak sebut ya Bapa. Kenapa? Coba kalau Bapa, kadangkala maaf ya, anak itu kalau disuruh bapaknya coba lihat. Aduh capek Pak, ayo. Betul nggak ya? Nah gini-gini ya, alasannya banyak. Betul ya? Kadang-kala aduh capek Pak. Tapi coba anak saudara diperintah bosnya. Coba alasan. SP3, potong gaji saudaraku. Ya udah, habis ini nggak usah balik lagi. Tuhan saudaraku. Makanya dia nggak cuma sekedar kenal siapa yang ngomong. Tapi dia tahu siapa yang memintanya. Yaitu Tuhan. Owner saudaraku. Pertanyaan kita adalah, sudahkah Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang memerintah hidup kita? Sekali lagi ya, hari ini mungkin sedikit berbeda. Yesus mati gak cuma sekedar selamatkan saudara. Tapi dia mau jadi Tuhan atas hidup saudara. Kalau dia jadi Tuhan, maka dia pasti menyelamatkan saudara. Kalau saudara jadikan dia juru selamat, belum tentu dia jadi Tuhan dalam hidup saudara. Dan sekali lagi ya, bahwa tujuannya gak cuma jadi juru selamat. Juru selamat itu hanya sebagian kecil dari misinya ketika dia mati dan bangkit, saudaraku. Buktinya apa? Saya tunjukkan. Saya mengutip dari dari buku, saudaraku, Love Your Enemy, saudaraku. Dia menuliskan begini, dalam kisah para rasul saja, 100 kata Tuhan, 2 kata juru selamat. Coba saya mau tanya, lebih penting mana? 2 atau 100?
Sesuatu yang diulang-ulang berarti penting. Kata juru selamat itu hanya 2 kali disebutkan. Sedangkan Tuhan itu 100 kali loh saudaraku. Coba lihat, lanjutin lagi ya. Dalam perjanjian baru 600 kata Tuhan disebutkan. Dalam seluruh Alkitab 66 kitab loh saudaraku. Hanya 40 kata juru selamat. 66 kitab juru selamat itu hanya 40. Enggak semua kitab disebutin loh. Kalau kita bagi rata ya 66 bagi 1, Kejadian 1, Keluaran 1 itu hanya 40 saudaraku. Kalau dari perjanjian lama ditulis, baru Matius terakhir, Markus gak ada Tuhan, gak ada juru selamat. Logikanya seperti itu. Berarti kita bisa menangkap saudaraku sekali lagi bahwa tujuan Yesus mati gak cuma sekedar jadi juru selamat saudara, tapi jadi Tuhan. Memerintah hidup saudara. Coba ayat ini itu kadang menemplak kita semua. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini berdoa, ini nyanyi. Saya tidak mengecilkan iman saudara, menyanyi dengan sukacita, harus ekspresi kemenangan. Tapi coba, kalau saudara menyanyi tanpa menjadikan dia sungguh-sungguh Tuhan dalam hidupmu, dia akan ngomong dari surga begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ngomong, mengapa kalian memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu. Terjemahan firman Allah yang hidup, mengapa kalian memanggil aku Tuhan kalau kalian tidak mau mentaati aku. Maka kita bisa simpulkan adalah ketaatan hidup kita adalah ujian. Apakah Yesus benar-benar jadi Tuhan dalam hidup saudara. Makanya kita bisa lihat begini saudaraku. Bagaimana ketaatan kita dengan Tuhan. Maka itu akan menunjukkan Tuhan ada di posisi apa dalam hidup saudara. Bagi orang yang percaya Yesus, bertuhankan Yesus, benarkah punya pilihan untuk tidak taat? Tentu tidak. Tolong kata-kata ini. Ini dia. Banyak orang percaya, maaf ya, menjadikan mood sebagai Tuhan yang memerintah dan mengandalkan hidupnya. Ego kita ini seringkali digerakkan oleh mood kita. Coba, moodnya baik, baik. Moodnya enggak baik, enggak baik. Hidup kok mood-mutan. Ya orang Jawa itu mood-mutan itu permen. Jadi di lari sana, lari sini. Kalau apalagi kalau permen karet dikunyah-kunyah, habis itu dilepeh. Hidupmu hanya diputer, habis itu dibuang. Kalau hidupmu hanya digerakkan oleh mood-mutan, ya harus digerakkan sama Tuhan. Buktinya apa? Coba lihat. Ayat ini loh saudaraku. Lukas 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Coba bayangin ya, semalam-malaman gak kerja, itu moodnya pasti gak baik. Capek, gak dapat hasil, itu senggol bacok saudaraku. Loh moodnya gak baik itu. Terus tiba-tiba Yesus datang. Bertolaklah ke dalam, tebarkan jalamu. Itu kalau Petrus gak menghormati Yesus, ngomong apa kamu nih? Kamu ini tukang kayu. Aku ini nelayan loh yang dari kecil sampai besar hidup tahu soal ini semua. Ini tukang kayu ngajarin nelayan saudaraku. Tapi dia gak berhenti di situ. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Dan begitu dia taat saudaraku. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ingat di kalimat saya sebelumnya, ketaatan adalah ujian buat hidup kita, menempatkan Tuhan sebagai apa dalam hidup kita. Begitu Petrus taat, dia dapat hasil. Makanya tadi saya bilang, sumber persoalan apapun dalam hidup kita adalah saat hidup kita tidak diperintah oleh Tuhan. Makanya solusi untuk menyelesaikan persoalan apapun dalam hidup kita
izinkan dia kembali memerintah hidup kita dan setiap perintahnya dengar dan lakukan. Maka saudara akan melihat hasil yang jauh lebih baik dalam hidup saudara. Ketaatan adalah keputusan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Nangkep ya? Ketaatan kita itu menentukan pengaruh posisi apa Tuhan dalam hidup kita. Lihat aja kadar ketaatan kita. Ya, cepat aja, sebentar lagi saya selesai. Ya, ini saudara pasti tahu. Yang kedua, yang tadi kan kabar buruk bagi si aku adalah dia jadi Tuhan untuk memerintah hidup kita. Yang kedua, ini dia. Ini dia. Kita wajib melayani kerajaan Allah. Kenapa wajib? Ayat ini saudaraku 1 Korintus 6 ayat 19-20. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, saudara bukan milik saudara sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus gak pakai pay letter. Ya, sekarang lagi ngetren kan, pay letter dia gak pakai. Lunas saudaraku. Yesus cicilan 0% loh. 12 bulan nih, nebus Pak Peter 12 bulan, 0%. Tuhan bilang enggak, bayar lunas. Saudaraku. Saudara itu dibayar lunas saudaraku. Diiming-iming gratis helm, enggak. Ya, emang beli motor saudaraku. Karena itu, jadi waktu saudara lunas dibayar, Alkitab bilang, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara tahu Getsemani itu Kalvari, selain dia harus jadi Tuhan, yang kedua saudara harus melayani kerajaan. Kenapa? Karena saudara lunas dibayar. Nanti kalau saudara baca di Roma 6 ayat 17-19. Waktu kita belum percaya, kita ini hamba dosa. Tapi waktu kita diselamatkan, kita jadi hamba kebenaran. Dulu waktu kita jadi hamba dosa, hidup kita itu mempromosikan dosa. Setuju gak sih? Kita expose hidup kita dengan dosa. Bangga lagi saudaraku. Makanya waktu Tuhan selamatkan saudara, tebus saudara, dia berharap bukan dosa yang saudara promosikan buat banyak orang. Tapi kebenaran yang sesungguhnya yang saudara beritakan buat banyak orang. Saya enggak bahas yang ini deh, kelamaan. Kenapa saudaraku? Karena prinsipnya ini. Hamba tidak sama dengan pembantu, hamba adalah budak. Kita ini hamba bukan pembantu. Ya, kita ini hamba. Kalau pelayan Tuhan masih bisa nuntut banyak hal, Anda pembantu. Bukan hamba. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba. Hamba ini kan kita udah tahu lah, ini semua kan lulusan Dulos Camp kan. Dulos itu keset. Udah tahu keset gak usah protes. Saudaraku. Gini, menurut saya gini. Kalau kita ngerti bahwa hidup ini anugerah. Terus kita ingin membalas cinta kasihnya dengan melayani. Seharusnya saudaraku. Oh aku ini hamba kok, dengan cara mengasihi, melayani maka aku menunjukkan kasih sama Tuhan. Seharusnya begitu pelayanan kita nggak dihargai, mungkin nggak dipuji, nggak ada sakit hati. Kita tahu hidup kita ini adalah anugerah, nggak ada hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Ingat ya, setiap takaran yang Tuhan saudara pakai itu akan ditakarkan buat saudara. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, dia akan hitung-hitungan sama saudara. Itu udah prinsip kok saudara. Saya enggak ngomongin ini loh ya, ada pesan sponsor enggak loh. Tapi saya tadi ingat ya, mumpung kembali ya. Tahu enggak? Kita itu kadang-kala kan selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan kayak apa sih, ngancem Tuhan. Tuhan, kau adalah Jehovah Jireh. Kau mencukupkan gitu. Kepengen cukup terus. Kita ini ngomongnya gampang. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Tahu enggak Jehovah Jireh itu muncul dari mana? Yang tadi Kejadian 22. Kalau Abraham enggak taat saudaraku dengan perintah Tuhan, dia enggak mengorbankan sesuatu, Jehovah Jireh enggak muncul.
Jangan pernah berkata, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Kalau saudara sendiri nggak pernah berkorban. Prinsip sederhana, tabur tuai. Terima kasih. Pertanyaan kita, apakah benar kita orang bebas? Enggak. Dulu hamba dosa, diselamatkan, pindah tuan sebenarnya. Kita nggak bebas seenaknya sendiri. Enaknya gini saudaraku, Tuhan itu nggak memaksa saudara. Dia beri kehendak bebas. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa kita diselamatkan, harusnya kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, hidup saya perhamba untuk Tuhan. Sebentar lagi saya selesai. Mujizat soalnya. Kalau selesai itu, kata selesai itu mujizat. Sudah selesai, mujizat kan ya. Ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Cepat aja ya, saya garis bawahi ini. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pernah ngerenung enggak? Kira-kira benar enggak? Kalau menurut saya loh, enggak tepat. Benarkah tuayan memang banyak, pengerja sedikit enggak? Kalau menurut saya enggak. Coba bayangin, di Indonesia ada berapa ratus sekolah Alkitab. Dan tiap tahun melahirkan sarjana teologi. Apakah sedikit? Oh itu Indonesia loh, belum dunia. Tapi yang dimaksud ayat ini kalau saudara baca di atasnya. Banyak pelayan yang enggak punya hati belas kasihan seperti Tuhan. Melayani hanya program, melayani hanya karena PK, melayani hanya supaya dilihat. Tapi enggak benar-benar punya belas kasihannya Tuhan. Ini makanya Tuhan bilang ini, Tuhan banyak. Tapi pekerja yang punya hati seperti Tuhan, yang seperti punya belas kasihan sama Tuhan, enggak banyak. Saya tutup dengan ayat. Sorry slide-nya kehapus tadi. Yohanes 21 ayat 18. Coba nanti saudara catat aja ya, saya bacakan buat saudara. Yohanes 21 ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ingat ya, waktu kita masih muda, Yohanes 21 ayat 18. Waktu kita masih muda, kita ikat pinggang sendiri, berjalan semau kita. Coba, waktu masih muda, seenaknya kan, apalagi baru kerja, punya uang, beli apa aja. Giliran mau nikah bingung, gak punya tabungan. Nodong sama orang tuanya. Pokoknya semau mumpung masih muda dan sebagainya. Terus kalimat selanjutnya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini memang nubuatan tentang kematian Petrus mau mati seperti apa. Tapi saya mau mengajar begini saudara. Tahu tidak, salah satu ciri kedewasaan seseorang adalah saat dia selalu bergantung sama Tuhan. Ingat ya, kalau manusia jasmani, kalau disebut dewasa, apa ya? Cirinya apa? Makin mandiri, betul ya? Kita punya anak kecil, terus dia bisa mandi sendiri, dia bisa makan sendiri, dia bisa melakukan sendiri, mandiri terus kita bilang, udah dewasa dia. Tapi kekristenan paradok, kebalik. Semakin kita mandiri dari Tuhan, saudara anak-anak. Tapi kalau saudara semakin bergantung sama Tuhan, dikit-dikit Tuhan tolong saya. Tuhan pimpin saya. Tuhan arahkan saya. Saudara makin dewasa. Ayat tadi ngomong, kamu kalau makin tua, kamu serahkan tanganmu, diikat sama orang, dan akan dibawa kemana ke tempat yang saudara enggak suka. Itu bicara apa sih saudara? Bicara pasrah sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Ingat ya, kalau jasmani makin mandiri, makin dewasa. Makin bergantung, anak-anak ini umur 17 tahun masih mamah-mamah terus gitu kan. Biasanya kan kita gitu. Wah ini masih kok enggak dewasa-dewasa sih gitu. Begitu kita bisa melakukan sendiri, anak mamah dewasa. Kekristenan tidak.
makin saudara mandiri, independen tanpa Tuhan, Anda nggak dewasa. Justru sombong. Kesombongan definisi sederhana, tanpa Tuhan saya bisa. Tapi makin kita bergantung sama Tuhan. Tuhan, pimpin saya. Pimpin saya. Makin dewasa. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Ku. Mata-Mu, Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih, kami menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat penyertaan-Mu, sampai pada kesudahannya hidup kami boleh dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandung hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima, membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.